Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan saya ingin menyampaikan salam budaya khas bumi Papua Tengah. Koyao, Rasao, Amolongo, Amakanye, Wiwao, Amole, Kinaonake. Ibu, inilah salam kami. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang ada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berada bersama-sama dalam satu acara musyawarah daerah pertama Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun 2025. Saya mau absen dulu. Nabire bisa berdiri, bidan-bidan dari Nabire berdiri saja. Silakan duduk. Dogiai ada? Yang ada saja berdiri. Satu. Deyai. Oh, luar biasa. Puncak Jaya. Puncak. Wah, mantap. Intan Jaya. Ada 4 ya. Paniai, Mimika. Oh, Mimika ada 1. Makasih. Kayaknya, oh ya, saya selamat juga untuk teman-teman dari Ikatan Dokter ada ya. Baik. Yang kami hormati pimpinan pusat dari Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang bisa hadir bersama-sama dengan kita, Forkopimda baik dari provinsi maupun kabupaten, pimpinan OPD, teman-teman pengurus organisasi profesi, ada dari ID PPNI ada? Nggak ada? Coba ada ID aja. Baik, terima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita tidak sekedar hadir dalam sebuah agenda organisasi. Sebenarnya kita sedang menorehkan jejak penting dalam perjalanan profesi mulia yang menghidupkan, memelihara, dan menjaga masa depan Papua Tengah, yaitu profesi bidan. Musyawarah daerah ini bukan hanya forum untuk menyusun struktur organisasi seperti yang tadi kita buat, tetapi ini adalah ruang batin untuk memaknai ulang misi kita bersama dalam kesehatan ibu dan anak. Karena kita tahu bahwa dari rahim yang sehat, dari ibu yang selamat, lahirlah generasi yang kuat. Sebelum saya melanjutkan speech saya, izinkan saya berbagi satu kutipan sederhana. Saya baca ada seorang, saya lupa namanya tapi itu selalu saya ingat. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan dunia bukan jawaban, tetapi kehadiran. Bagi saya, kalimat ini merangkum esensi dari profesi bidan. Bidan hadir bukan hanya untuk menjawab persoalan medis. Bidan hadir di titik-titik yang paling sunyi,
di saat-saat yang paling genting, pada momen paling menentukan dalam kehidupan manusia. Apa itu? Kelahiran. Ketika tidak ada orang, Anda hadir di sana. Ya, bukan saya berdiri. Saya bertugas waktu itu mulai sebagai seorang dokter di Seget. Saya cerita flashback sedikit. Seget adalah satu daerah di Kepala Burung. Tahun 97 atau 98. Waktu itu saya dan ada 2 bidan. Saya masih ingat. Kenapa saya mengambil tugas sebagai seorang SPOG? Saya ingat pertama kali saya sampai di, waktu itu kita bilang kecamatan ya, kita belum bilang distrik. Saya pertama datang, turun, belum kenal orang di kampung tersebut, saya langsung disambut. Kasusnya itu retensio placenta. Pas turun, Dok, karena mereka tahu dokter waktu zaman itu 20-an tahun yang lalu, Dok, di situ ada ibu melahirkan tapi ari-arinya nggak keluar. Dokter muda, waktu itu hanya melihat, ya, waktu pendidikan saya hanya melihat itu yang namanya retensio, karena yang mengerjakan itu bukan kami, masih PPDS, calon ahli, kami hanya melihat. Tapi karena kita sudah baca-baca buku itu, kita coba saja. Saya datang, saya lihat darah sudah di tempat tidur cukup banyak. Saya ingat kalau ari-ari tidak keluar itu, profesor saya dulu waktu saya di Makassar namanya Profesor Agus Supakua. Beliau sudah almarhum. Dia mengajarkan bagaimana kita lakukan manual placenta. Ini saya mau lakukan, tidak lakukan, lakukan, tidak lakukan. Tapi dengan keberanian. Saya lakukan, berhasil. Tetapi 2 jam kemudian ibunya meninggal. Kenapa? Karena dia sudah ada dalam kondisi syok yang berkepanjangan. Kita coba dengan resusitasi, dengan yang lain-lain, tidak tertolong. Dan itu cukup membekas bagi saya. Hampir 2 tahun saya melaksanakan tugas sebagai dokter PTT. Saya banyak belajar, mengikuti banyak pelatihan, dan satu yang saya nggak lupa, begitu saya sudah selesai PTT, pas sesudah perpisahan dengan teman-teman, saya mau kembali ke Sorong. Kasus juga sama, retensio juga. Pas sudah mau naik ke Johnson, kita bilang Johnson ya, perahu yang itu. Saya bilang, Pak Dokter ada di sana. Dari satu kampung datang, saya lakukan tindakan di puskesmas, dan waktu itu puji Tuhan berhasil. Dan itu terus membekas bagi saya untuk saya pikir, saya berdoa, saya harus jadi seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dan puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, walaupun sekarang 70% waktunya urusan pemerintahan. 30% masih operasi di Jayapura. Kalau pas pulang ke Jayapura, saya masih melakukan tugas keseharian saya di Sabtu Minggu untuk melakukan tindakan-tindakan operatif yang saya pikir tidak akan mempunyai komplikasi yang besar. Bapak Ibu, dengan rasa syukur dan kebanggaan saya menyambut penyelenggaraan Musyawarah Daerah Ibu Provinsi Papua Tengah yang pertama ini sebagai satu tonggak sejarah. Inilah saat yang tepat untuk menghimpun kekuatan, menata arah, dan menyatukan langkah demi kemajuan pelayanan kebidanan di tanah Papua Tengah. Kalau pertanyaannya apa sih masalah kebidanan di Provinsi Papua Tengah? Tadi yang Ibu Ketua sampaikan betul. Angka kematian ibu dan bayi kita masih tinggi. ANC kita masih rendah.
Persalinan oleh tenaga medis masih rendah. K1 sampai K4 belum optimal kita kerjakan. Semua yang ada ini pasti tahu. Kita punya mama-mama, ya, dia akan melahirkan terutama di daerah pegunungan, di daerah yang susah. Dia akan lakukan dengan dirinya sendiri. Sampai kalau ada masalah baru dia cari bidan. Ingat, kalau dia cari Anda itu artinya apa? Ini masalah sudah besar. Kalau dia tidak datang itu berarti sudah selesai di situ. Itu kondisi kita hari ini. Ada masalah lain, kita bicara tentang stunting. Kita bicara tantangan besar kita itu adalah stunting. Kita juga bicara tentang hari ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, angka HIV kita itu 22.000. Ketika kita bicara angka itu, dulu waktu penelitian kami 10 tahun yang lalu, kalau Anda 22.000, kita bicara tentang berapa banyak ibu hamil yang positif HIV. Kalau kita bicara ibu hamil yang positif HIV, yang kalau tidak ditangani dengan baik, maka 50-60% bayi yang ada di dalam kandungannya lahir dengan membawa HIV. Ini tantangan bagi kita. Adik-adik bidan yang selama ini berinteraksi dengan kami tahu tentang hal itu. Masalah yang lain juga bicara tentang aksesibilitas, kondisi real di lapangan. Tadi malam Bapak Gubernur memanggil saya dan sejumlah teman-teman. Kita ada sedikit masalah di Sinak. Yang dari Puncak mana? Ya. Nanti dalam waktu beberapa saat kami akan ke Sinak, ya. Karena di sana ada masalah, ada beberapa karena konflik sosial, masyarakat ada mengungsi di situ. Kita akan datang ke sana untuk memberikan pelayanan kesehatan. Karena sudah ada laporan bahwa masyarakat ada ibu hamil, ada anak-anak, bayi yang membutuhkan pertolongan kita. Sesudah pertemuan ini kami akan bertemu dan kita sudah mulai menggerakkan. Ada Dr. Agus ada? Dari pendidik, ada dinas kesehatan? Provinsi nggak ada ya? Oke, nanti kita akan siapkan tim. Mungkin juga kita nanti akan minta tolong pada, kalau teman-teman bidan bisa bergabung dengan tim provinsi untuk ke sana. Kita akan ada beberapa posko yang kita akan siapkan untuk bisa melayani masyarakat kita yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu, itulah kondisi kita. Bidan cukup banyak tanda petik, ya, cukup banyak. Permasalahan kita mungkin pada konteks distribusi. Bidan banyak tertumpuk di kota. Sementara yang di daerah hampir sama juga dengan dokter, tertumpuk di kota. Spesialis kita ada di Nabire cukup, di Mimika cukup, tetapi di beberapa tempat gak ada. Satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki sistem rujukan. Tapi ini tantangan bagi kita. Apa itu tantangannya? Karena rujukan kita hanya 3 kabupaten yang bisa pakai, 4 sebenarnya. 3 kabupaten, Dogiyai, Deyai, Panyai masih bisa jalan darat. Kalau dari Puncak Jaya Mulia dia bisa pergi ke Wamena, jalan darat tapi sangat jauh. Sejumlah titik pilihannya adalah pesawat. Saya sedikit cerita, 6 bulan yang lalu ada satu distrik di Puncak, itu bayi letak lintang udah difoto sama anak-anak. Itu nggak bisa kita, saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang kamu tahan aja, gimana caranya kontraksinya dikurangi, obat apa yang ada, bikin jangan kontraksi supaya bisa dirujuk. Itu pesawat yang harus datang. Karena dia berada di daerah di Kali. Ya ini, mereka tahu ceritanya itu. Terpaksa kita ngambilin pesawat dari Merauke, pesawat amfibi. Kalau dia lewat jalan, dia bisa naik lewat sungai, tapi itu resikonya luar biasa.
Jadi kita mengupayakan, kita apresiasi kepada Bapak Gubernur yang memastikan urusan-urusan itu bisa kita tuntaskan. Kami bawa pesawat dari pesawat amfibi, ini satu-satunya pesawat yang ada di Indonesia. Sudah nggak ada lagi tuh pesawat amfibi seperti begitu. Ini kita susah karena pilotnya hari ini masih training lagi. Yang membawa pesawat itu hanya pilot yang khusus, posisinya di Merauke. Kita harus ambil, bayangkan dari Merauke terbang ke Sentani atau ke Nabire, baru pergi jemput itu, baru bawa ke Timika. Saya nggak tahu, bayinya selamat atau enggak ya? Selamat, puji Tuhan. Ya. Ibu, inilah kondisi kami di Papua. Kalau ibu datang lihat Timika, Nabire, rasanya aman, nggak masalah. Tapi ketika bicara di daerah-daerah yang lain, tantangan. Termasuk juga bicara tadi ibu, keamanan. Wah, ini setiap kali kalau saya dengar anak-anak saya, ya, Pak, kami begini, Pak. Ya, itu kondisi real kami. Kami baru menyelesaikan masalah di Puncak Jaya. Baru saja selesai. Puji Tuhan kemarin sudah ada perdamaian. Ini membuat memberikan pengobatan traumatik terhadap adik-adik bidan, nakes kita itu memang butuh waktu yang cukup. Sehingga perlu kolaborasi yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada seluruh bidan yang tidak hanya bekerja di fasilitas modern di kota, tetapi juga bagi mereka yang masih berjalan menembus hutan, menyeberangi sungai, menyusuri lembah untuk menjaga ibu dan anak di pedalaman. Tanpa kalian, pelayanan kita hanya struktur yang kosong. Kalianlah yang menjaga gerbang kehidupan itu tetap terbuka dan aman. Tema musyawarah kita pada hari ini adalah satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Ini adalah tema yang bukan hanya strategis, tetapi juga sangat relevan dengan dinamika zaman. Transformasi tidak lahir dari pidato atau rapat semata. Ia lahir dari pengalaman, empati, dan kemauan untuk berubah. Dan disinilah peran bidan sangat penting. Mengubah angka menjadi wajah, data menjadi cerita, dan kebijakan menjadi tindakan nyata. Saya memahami betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh para bidan, khususnya di Papua Tengah. Dari persoalan geografi yang ekstrim, fasilitas yang terbatas, hingga kondisi sosial masyarakat yang beragam. Tetapi di tengah tantangan itu, justru muncul dedikasi yang luar biasa. Dalam sunyi dan kadang tanpa sorotan, kalian tetap memilih untuk hadir. Karena itu, di bawah kepemimpinan Bapak Maiki Navia dan Bapak Denias, saya ingin menyampaikan komitmen beliau. Pertama, beliau akan meningkatkan akses pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh bidan. Kedua, menghadirkan fasilitas yang layak di titik-titik pelayanan kesehatan dasar. Yang ketiga, kami akan berkolaborasi dengan bupati-bupati di kabupaten untuk memastikan penyediaan insentif dan kebijakan afirmatif, terutama bagi bidan yang mengabdi di daerah yang sulit dan sangat terpencil. Kami akan memastikan bahwa muncul kemitraan erat dan bermakna
dengan IBI sebagai mitra strategis yang memiliki akar kuat di lapangan. Kami percaya kerja pemerintah tidak akan berarti jika tidak berjalan seiring dengan suara dan pengalaman para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Bapak Ibu, Ikatan Bidan Indonesia bukan hanya organisasi profesi. Saya harap kita memaknai makna ini. IBI adalah rumah. Rumah tempat para bidan bertumbuh, berbagi, dan memperkuat tekad pelayanan. Rumah yang memberi rasa aman sekaligus ruang berkembang dalam suasana kolegial dan penuh solidaritas. Saya berharap betul bahwa Ikatan Bidan Indonesia menjadi contoh bagi organisasi-organisasi profesi yang lain. Di kamar bersalin tidak ada dokter objin yang hebat. Di kamar bersalin tidak ada bidan yang hebat. Yang hebat adalah tim kamar bersalin. Tidak mungkin Anda bisa kerja sendiri. Kita sudah terbiasa bekerja sebagai tim. Hanya dengan bekerja secara tim, kita bisa banyak menyelesaikan masalah. Saya percaya bahwa memperkuat peran bidan hari ini adalah membangun pondasi masa depan bagi Papua Tengah. Di setiap bayi yang lahir dengan selamat, di setiap ibu yang kembali tersenyum setelah persalinan, disitulah wibawa dan martabat pelayanan publik kita ditegakkan. Bapak Ibu, saya akan menutup pidato ini. Saya ingin membaca satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 25. Amsal ini berkata begini: kekuatan dan kehormatan adalah pakaiannya, dan ia tertawa tentang hari depan. Ayat ini bukan sekadar pujian. Ia adalah pengakuan bahwa kekuatan seorang perempuan, kita baca seorang bidan, bukan pada besarnya suara, tetapi pada keteguhan kehadirannya. Dan kehormatan itu lahir bukan dari jabatan, tetapi dari pengabdian yang dijalani dengan hati yang bersih. Dengan penuh hormat, rasa syukur, dan harapan besar, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik hari ini. Kita bergandengan tangan untuk membangun Papua, khususnya Papua Tengah yang sehat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
menyanyikan lagu Tanah Papua.